إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الخير علينا بجاه أبو يا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني وبجاه أبي إحياء علوم الدين وبجاه الشيخ أحمد مرزوقي المالكي المكي رحمه الله ونفعنا به وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وآله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak sekali. Di antaranya Allah hadirkan kita kembali di majelis ini untuk bersama-sama mengkaji kitab tauhid, kitab akidah. Nama kitabnya Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam. Ya. Jala'ul Afham syarahnya kitab Aqidatul Awam. Banyak sekali ya syarah penjelasan dari kitab Aqidatul Awam itu, termasuk yang banyak juga dikaji di pesantren-pesantren. Itu ada syarah Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Nuruz Zolam. Nah, kali ini yang kita kaji adalah Jala'ul Afham karya Abi Ihya Ulumuddin, Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain Pujon. Nah, beliau merangkum, mencatat, menulis keterangan-keterangan yang beliau dapatkan dari guru beliau, yaitu Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, hingga menjadi sebuah kitab yang kemudian diberi judul Jala'ul Afham, yaitu syarahnya Aqidatul Awam. Baik, ini ada kitab aslinya ya. Ini nanti kita ulang ya. Yang kemarin itu karena saya belum dapatkan kitabnya. Nah, ini saya dapatkan kitab aslinya. Saya cuma ngambil 6 ya. 6. Saya 1, Natif 1, satunya Mas Rizal. Ini masih ada 3. Monggo disimak, Kang. Ini kitab aslinya. Nanti kita baca dari awal lagi. Terjemahannya belum datang, baru pesen. Nah, itu kitab aslinya. Enggak, ini saya cari di Pangkal Pinang ini. Beli di Pangkal Pinang. Di Shopee itu, di online itu hanya ada 2, hanya ada 3. Nah itu. Kalau di Pangkal Pinang banyak. Sayangnya saya nggak bawa duit banyak kemarin itu. 25. Baik, itu aslinya ya.
biar kita mendapatkan keberkahan langsung dari beliau, guru-guru kita, yaitu Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Abi Ihya Ulumuddin, gitu kan. Baik, seperti biasa kita baca dulu nadhomnya ya. Kita baca dulu nadhomnya bareng-bareng biar cepat hafal. Baik, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibi lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqadratun iradatun sam'un basar halamun istamar bifadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhalul malaika wal mustahilu tu kulli wajibi faghfad li khamsina bi hukmi wajibi tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kulla mukallafin fa haqqiq waghtanim hum adamun idrisu nuhun huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqum kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Daghaya
alaihimus salatu wassalamu wa alihim madama. Ganti lagu. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu asyrim min humu jibrilu miyakiru wa raqibu wa kadha atidum malikun warid wa nuqtada arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil malam wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bir rasulu fahaqqun taslimu wal qabulu imanu nabiyaw min akhir wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma alamukal lafim min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafiyan tasib wa ummu Aminatuz Zuhriyah arda'atu Khalimatuz Sa'diyah mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun auladuhu faminhumu thalathatum min Ufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirum bidaini dhayulaqabu atahu Ibrahimu min sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim ma min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walija wa arba'um minal inathi tudhkaru nurabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wabnahu masibtaini. Ganti lagi. Fa Zainabun wa ba'da Ruqayyah wa Ummu Kulthum zakat radiyah antis enis watin wafatul Mustafa
khuyyirna fakhtarna nabiyil muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummatum mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Safiyatun datu ihtida wa qabla hijratin nabiyil isra min makatil lailal liqudsi yudra wa ba'da isra'in urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan khisari waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa balaghal ummata bil isra'i wa fardhi khamsatin bilam tirlahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu wa hadhihi aqidatum mukhtasara walil awami sahlatum muyassara nazimu tilka Ahmadul Marzuqi mayyantami lis sadiqil masduqi walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali was sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadyi yaqtadi wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli biha qad istaghal abyatuha maizum bi'atil jumali tarikhuha li khayyu gurri jumali sammaituha aqidatal awami min wajibi fiddin amin. Baik, saya baca kitab aslinya dari awal ya, dari awal mulai muqaddimah. Bagi yang sudah pegang tolong disimak, yang belum ada kitabnya ya gabung dempet ikut nyimak ya. Jadi sekali lagi ini kitab namanya Jala'ul Afham, syarahnya Aqidatul Awam. Kalau Aqidatul Awam berbentuk nazoman itu yang mengarang adalah Syekh Ahmad Marzuqi. Sementara syarahnya kalau Jala'ul Afham ini ditulis oleh Abina Ihya Ulumuddin, Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pengasuh pesantren Nurul Haramain Pujom, yang diambil langsung dari keterangan-keterangan dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Bahkan ada beberapa kata di dalam kitab ini Abi Ihya didikte langsung oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Baik, langsung halaman 10 ya, muqaddimah halaman 10. Lihada, dengan ini, karena ini maksudnya hada di sini adalah agama ya, ajaran agama Islam. Jadi alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, yaitu zat yang telah menunjukkan kami kepada agama yang benar, itu maksudnya, yaitu agama Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Dan tidaklah kami akan mendapatkan hidayah kalau tidak karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil oleh Abi Ihya untuk dijadikan sebagai muqaddimah, kata pengantarnya, ya karena pidato Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala haji wada. Nah, itu pembukaannya menggunakan pembukaan ini. Makanya banyak ya orang khutbah-khutbah di masjid, para penceramah-penceramah itu menggunakan muqaddimah ini yang diambil dari pidato Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Merujuk pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ada ayat yang berbunyi alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini perkataan orang-orang di dalam surga. Di dalam surga. Kalau ini yang dimaksud, yang diambil alhamdulillahilladzi hadana li hadza, berarti li hadza di sini bisa diartikan dengan surga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi, yaitu zat, hadana li hadza, yang menunjukkan kepada kami li hadza, karena ini surga, menunjukkan jalan menuju surga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak illallah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allahumma ya Allah, sholli, berilah rahmat, wa sallim, dan keselamatan, wa barik, dan keberkahan, ala sayyidina, kepada junjungan kami, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali, dan atas keluarga Sayyidina Muhammad, kama shallaita, sebagaimana engkau beri rahmat, wa sallamta, dan engkau beri keselamatan, wa barakta, dan engkau beri keberkahan, ala Sayyidina Ibrahim, kepada Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan atas keluarga Sayyidina Ibrahim, fil alamin, di dalam alam semesta, seluruh alam semesta itu ada 118.000 alam. Di semesta itu jumlahnya 118.000 alam, ya, semua macam alam. Ada alamnya, binatang punya alam sendiri, ikan, manusia, jin, malaikat. Nah, itu jumlahnya 118.000. Kita baru dalam dunia aja belum semuanya mengetahui, belum semuanya mengenali. Nah, ini ada 118.000 alam. Innaka, sesungguhnya engkau, hamidun, maha terpuji, majidun, dan maha agung. Ini sholawat dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Ya, sholawat itu kan banyak ya, yang biasa kita baca ketika tahiyat akhir itu ya. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah, yang mengajarkan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan ketika ada orang bertanya gimana cara kami bersolawat ya Rasul, maka qul, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Ini termasuk apa ya, bentuk penghormatan Nabi Muhammad kepada Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Ya, karena Nabi Muhammad merasa cucunya Nabi Ibrahim, maka cucu ya harus berterima kasih kepada kakeknya. Cucu harus berterima kasih kepada kakeknya. Walaupun sebetulnya ini adalah bagian dari
Al-far'u cabang di atas pokoknya. Maksudnya anak cucu itu lebih mulia melebihi kakeknya. Tapi walaupun demikian ya, Nabi Muhammad tetap menghargai, menghormati jasa-jasa Nabi Ibrahim. Karena di dalam Al-Quran kan banyak doa Nabi Ibrahim itu yang min dzurriyyati itu. Min dzurriyyati. Nabi Ibrahim selalu berdoa agar supaya anak turunnya itu menjadi anak-anak yang soleh. Termasuk misalnya doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini doa-doa Nabi Ibrahim. Nah, kebetulan Nabi Muhammad ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Muhammad menghargai Nabi Ibrahim atas doa-doa beliau kepada keturunannya. Nah, maka kemudian adalah namanya sholawat Ibrahimiyah. Ya, sholawat Ibrahimiyah. Amma ba'du. Adapun yang setelah tersebut, maksudnya amma ba'du itu kan kalau ada orang-orang pidato itu kan selalu ada amma ba'du ya. Amma ba'. Habis mukadimah kemudian amma ba'du itu artinya setelah itu. Maksudnya adalah setelah membaca alhamdulillah, setelah membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah, itu maksudnya. Ya, selanjutnya. Fahadha syarhun mujazun ala aqidatil awam. Fahadha syarhun. Fahadha maka ini syarhun syarah mujazun yang jelas dan ringkas ala aqidatil awam, yaitu menjelaskan kepada kitab Aqidatul Awam li Syekh Al-Laudai, yaitu karangan Syekh Al-Laudai. Al-Laudai itu yang sangat cerdas. Al-Laudai yang sangat cerdas. Al-Allamah itu yang sangat alim. Kalau alim, ya alim saja, berilmu saja. Tapi kalau al-allamah sangat alim, sangat berilmu. Makanya ada orang pidato kadang-kadang al-alim, al-allamah gitu kan. Jadi al-alim itu berarti yang alim, yang banyak ilmu. Kalau al-allamah berarti yang sangat banyak ilmunya. Siapa itu? Sayyid itu sebutan bagi dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang disebut Sayyid, ada yang disebut Habib. Ya, kalau kebanyakan ya, yang tahu saya kalau di Indonesia kan banyak yang disebut Habib. Habib, ada sebagian yang disebut Sayyid. Saya pernah ditanya apa bedanya Pak Ustadz Habib sama Sayyid. Kalau Habib itu kebanyakan sebutan bagi dzurriyyah Rasul dari jalur Sayyidina Husain, itu Habib. Kalau yang dari jalur Sayyidina Hasan itu kebanyakan disebut As-Sayyid. Nah, kalau di Jawa Timur malah bukan Sayyid, gitu. Sayyid itu. Nah, karena Abuya misalnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya, maka disebut Sayyid, jarang manggil Habib. Habib Muhammad, Abuya Habib Muhammad, jarang. Yang banyak nyebut As-Sayyid. Ya, Sayyid, nah, itu sedikit perbedaannya. Tapi ini entah sokeh entah enggak, ini hasil pengamatan saya aja ini. Hah? Gitu, Syarif atau Sayyid. Ya, baik. Jadi As-Sayyid Ahmad, nama aslinya Ahmad bin Ramadan. Bapaknya namanya Ramadan Al-Marzuki Al-Maliki, karena beliau adalah seorang mufti Malikiyah. Beliau bermadzhab Imam Malik yang pernah menjadi mufti. Mufti itu juru, ya, mufti, juru fatwa di Arab Saudi, di Mekah. Yaitu Sayyid Ahmad bin Ramadan
Al-Marzuki Al-Maliki. Al-Mutawaffa sanah 1262. Al-Mutawaffa, beliau wafat tahun 1262. Sekarang tahun berapa? 1442 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun? 100 berapa? Sing pinter matematika rek. Hah? Berapa? 180. Ya. 1000 wafatnya 1262 Hijriah. Nah, sekarang kitab ini ya. Nah, akhir penulisan kitab ini kan wafatnya ya. Akhir penulisan kitab ini 1258. Ya, 1258. Kemudian beliau wafat 1262. Berarti 4 tahun ya. 4 tahun setelah beliau menyelesaikan menulis kitab ini, 4 tahun kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu As-Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Maliki. Baik. Jamaktuhu. Aku mengumpulkannya. Aku siapa ini? Abi Ihya. Karena ini yang komentar adalah Abi Ihya ya. Jamaktuhu lama kuntu thaliban lil ilmi. Aku mengumpulkannya ketika aku thaliban, masih menjadi santri ya, atau thaliban lil ilmi, masih tolabul ilmi, menjadi santri as-syarif, ilmu yang mulia, fil harami syarif, di negeri haram as-syarif, yaitu Makkah. Kata beliau Abi Ihya, saya mengumpulkan menulis ini kitab atau dawu-dawunya Abu Yazid Maliki ini saya kumpulkan ketika aku masih menjadi santri mondok di Makkah Roma, di tempatnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi lada murabbi ruhi, yaitu di sisi murabbi ruhi. Nah, murabbi ruhi. Nah, ini juga sering dipakai kepada murabbi ruhina ya. Murabbi ruhina, murabbi itu pendidik, ruhi itu ruhku. Murabbi pendidik ruhku yang mengajar mengenalkan Allah terhadap ruhku. Nah, itu murabbi ruhu, murabbi ruhi. Nah, itu murabbi penting. Ya. Nah, guru di atas guru, murabbi yang tidak hanya sekedar mengajar tapi juga mendidik. Lebih bedanya apa mengajar sama mendidik? Kalau mengajar gitu aja. Kalau mendidik itu dipantau, kurang lebih dipantau terus, kamu jangan begini ya, kamu jangan begitu. Nah, itu murabbi. Nah, penting. Makanya ada ungkapan laulal murabbi la'araftu rabbi. Tanpa pendidik, tanpa guru yang mendidik jiwaku, maka aku tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Nah, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Nabi Muhammad, kita bisa melaksanakan syariat agama dengan baik dan benar. Itu tidak lain dan tidak bukan karena keberadaan murabbi. Murabbi. Jadi lada murabbi ruhi. Ketika aku belajar di Mekah kepada murabbi ruhi, yaitu pendidik rohku, al-walid, sebagai orang tua ya, al-walid. Kalau waladun
anak. Kalau walidun pakai li itu berarti orang tua, bapak. Jadi selain murabbi juga berlaku dan bertindak sebagai orang tua. Karena abuya itu kasih sayangnya kepada santri-santrinya itu seperti orang tua kepada anaknya. Ya mengajari ilmu, mengajari akhlak, ya ngasih duit, ya membelikan pakaian, dan seterusnya dan seterusnya. Maka santri-santri beliau selain memanggil murabbi ruhi juga al-walid. Asy-Syaikh al-allamah yang sangat alim, al-muhaddits ahli hadis, diakui oleh para ulama seluruh dunia bahwa beliau adalah al-muhaddits. Muhaddits itu adalah orang yang ahli di bidang hadis. Santri-santrinya semuanya jadi ulama, nggak ada yang jadi rampok. Semuanya tanpa terkecuali. Di Indonesia itu kalau ngaji ke sana, belajar ke sana, pulang pasti jadi ulama. Ya, pasti jadi ulama. Ini beliau ini luar biasa. Ya, ribuan santrinya di seluruh dunia. Di Indonesia saja itu tahun kemarin itu kurang lebih sudah 800-an ya. 800-an alumni dari beliau. Ya, sekarang masih banyak di sana. Tapi yang mengajar bukan lagi beliau karena beliau sudah wafat, yaitu putra beliau yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, yaitu Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad. Kalau Sayyid Muhammad gurunya Abi Ihya, namanya Muhammad. Beliau punya putra namanya Ahmad yang meneruskan pesantren beliau yaitu Al-Habib atau As-Sayyid Ahmad, putra beliau. Ngasih nama itu Abbas, Ahmad, Muhammad ya. Kalau kita kan malu ngasih anak nama Muhammad ya. Anak-anak orang sekarang itu ngasih anak nama Muhammad itu kan kuno gitu kan. Kuno. Nggak bisa keluar negeri. Yang menyakitkan itu kadang-kadang itu sok-sok minta nama agar supaya anaknya jadi anak yang baik, yang soleh. Ada ya datang ke sini minta nama Pak Ustadz untuk anak saya, laki apa perempuan? Laki-laki. Saya kasih nama bagus, Muhammad siapa gitu, saya lupa. Kalau saya ngasih nama laki-laki pasti saya kasih Muhammad atau Ahmad depannya. Ya ngalap berkah kepada Nabi Muhammad kan. Kalau mau jadi nakal kan ya malu sama namanya. Setidaknya itu kan nama Muhammad. Oke, pulang. Besoknya saya diundang karena 7 hari selamatan apa namanya? Selamatan iya tasmiyah, pemberian nama itu. Tapi nggak akikah karena nggak motong kambing. Saya datang suruh doa, disudurkan nama, ini namanya Pak Ustadz. Masya Allah, nama yang saya berikan nggak dipakai, diganti namanya Regen. Aku ketawa, Regen ini kan obat rumput, obat serangga. Ini orang ya Allah, datang-datang minta nama baik-baik nggak dipakai, malah dikasih nama Regen siapa gitu. Nah, seorang ini. Iya. Regen apa? Satunya Dramason. Oh. Ya, namanya kalau sekarang saya jadi al-muhaddits itu ahli hadis. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kami Allah Subhanahu wa taala bihi dengannya, bi'ulumihi dengan ilmunya. Wa qad syara'tu ajma'ahu imtithalan li mengumpulkan kitab ini, penjelasan-penjelasan yang ada dalam kitab
Jala'ul Af'am ini imtithalan li amri, karena memenuhi perintah dari beliau. Jadi kata Abi Ihya, sungguh aku menulis kitab ini, merangkai kitab, merangkai tulisan sehingga menjadi sebuah kitab ini karena memenuhi perintah dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik, sekalipun aku lastu ahlan lidzalik, bukan termasuk ahli di bidang itu. Walaupun aku betulnya bukan ahli di bidang tulis menulis, apalagi menulis ngarang kitab dengan bahasa Arab seperti ini. Wah, itu kan nggak sembarang orang bisa kan. Kita nulis ngarang kata-kata pakai bahasa Indonesia aja kadang ya, masih belepotan, artinya ya belum bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ya. Apalagi bahasa Arab yang syarat dengan nahwu dan sorof, salah harokat aja beda arti itu kan. Itu kalau bahasa Arab, maka dibutuhkan kealiman, keahlian yang mumpuni, baik di bidang ilmu nahwu sorof, mantek, balaghah, nahwu sorof ya, mantek, balaghah, gramatika bahasa Arab, dan banyak ilmu yang harus dimiliki sehingga bisa menulis sebuah kitab berbahasa Arab. Fakta toftuhu, aku mengambilnya, maka aku mengambilnya min iddati kutubin wa mimma talaqaitu min fadilati athna'a takririhi. Maka aku mengambilnya dari iddati kutubin, dari banyak referensi kitab. Wa mimma, yang aku terima, min fadilati athna'a takririhi, yang aku terima dari fadilatus Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, thana'a takririhi, di tengah-tengah keterangan-keterangan beliau. Jadi beliau itu ngaji kan banyak kitab tentunya ya di Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Lah kalau misalnya ada itu terkait dengan ilmu tauhid, itu beliau kumpulkan itu sehingga menjadi sebuah buku seperti ini. Walidza laisa fi dzalik illal jam'u ba'dal bakhti. Ya. Karena itu laisa fi dzalik illal jam'i, tidaklah di dalam demikian itu illa kecuali al jam'u, mengumpulkan ba'dal bakhti, sesudah pembahasan. Jadi tidak asal-asalan, tentu misalnya satu persoalan itu dikaji, dipahami, dibahas, kalau sudah ketemu hukumnya dengan nampak jelas, maka kemudian baru ditulis. Ma'inayati sukil adillati minal kitab wa sunnah, tentu dengan mendatangkan al-adillah, beberapa dalil-dalil minal kitab, dari Al-Quran, yaitu kitab Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah. Farraja'u, maka suatu harapan minal qari, dari orang dari orang yang membaca kitab ini, ayyu'inani fi tasfihi ma akhtatu fi, untuk menolongku fi tasfihi ma akhtatu fihi, untuk menolongku memberi membenarkan apa-apa yang ada kesalahan di dalamnya, ada kesalahanku di dalamnya. Jadi Abi Ihya bermohon kepada siapapun yang membaca kitab ini untuk menolong beliau, manakala ada kesalahan-kesalahan tolong dibenarkan. Maksudnya membenarkan ya dengan cara yang baik, bukan membuli, bukan menghujat ya. Fa innahu
In wajada fi syarhi min shawabin faminallah, karena sesungguhnya in wajada, jika ketemu fi syarhi di dalam syarah penjelasan ini, min shawabin dari kebenaran, faminallah, maka itu tentu dari Allah. Au min khata'in, atau menemukan kesalahan, famin kusuri, maka itu semuanya dari keteledoranku. Ya, kayak biasalah lumrahnya orang pidato bareng. Kalau ada kebenaran yang saya sampaikan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada yang salah, itu adalah atas kekuranganku. Wa ayyaftaha li babal i'tidar, dan kami berharap kepada pembaca babal i'tidar, yaitu pintu kemaafan. Jazahullahu afdalul jaza, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada qari yang mau membenarkan kesalahan tadi dan memaafkannya, afdalul jaza, lebih agung-agungnya balasan. Wa aqwalu kama qala al-allamah az-Zurqani, wa aqulu, dan aku berkata, kama qala al-allamah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Allamah Az-Zurqani, yaitu Imam Zurqani. Kata Imam Zurqani, faftah lahu baba i'tidarin in fasada makna wa awil muhiman idza warada. Faftah lahu baba i'tidar, faftah, bukakanlah atau bukalah, lahu kepada yang ditulis maksudnya tulisan-tulisan, apabila ada kesalahan di dalamnya, baba i'tidarin, pintu maaf, in fasada makna, jika ada kerusakan makna, in fasada makna, jika ada kerusakan makna, wa awil, dan berilah takwil, berilah penjelasan, berilah tafsir, muhiman, pada kata dan makna yang salah itu, idza waroda, jika ada. Jadi saya memohon, saya berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zurqani, bukalah pintu maaf ya, ketika ada tulisan-tulisan saya yang salah di dalam makna, atau berilah takwil, penjelasan yang jelas pada kata dan makna yang salah itu, idza waroda, apabila terdapat kata yang salah. Wa samaituhu jala'ul afham bi syarhi aqidatil awam, dan aku menamakan kitab ini dengan nama Jala'ul Afham bi syarhi aqidatil awam. Jala, ya, jala, bukan jalak atau jalak kebu. Tapi Jala'ul Afham, ya, Jala'ul Afham fi aqidatil awam. Jala itu artinya apa? Memurnikan. Memurnikan. Artinya jala itu Jala'ul Afham bi syarhi aqidatil awam. Al-afham, beberapa pemahaman ya, agar supaya pemahaman kita ya, pemahaman kita apalagi terkait dengan akidah ya, terkait dengan akidah itu mendapatkan mendapatkan pencerahan, penjernihan. Nah, ini berangkat atau beliau diilhami oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati ini, kata Rasulullah, sesungguhnya hati ini tasda'u kama yasda'ul hadid, itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Ya, inna hadhil qulub, sesungguhnya hati ini tasda'u kama yasda'ul hadid, itu bisa berkarat sebagaimana
berkaratnya besi. Qalu ya Rasulullah fama jala, kata jala uha, fama jala uha, maka apa alat untuk membersihkannya, cara untuk menjernihkannya seperti apa? Fama jala uha. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, tilawatil Quran, yaitu salah satunya dengan banyak membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi diilhami oleh hadis ini, maka Abi Ihya menamakan kitab Jala'ul Afham ya, karena terilhami dari sabda Rasulullah ya, yaitu inna hadhil qulub tasta'u kama yasta'ul hadid. Qalu ya Rasulullah fama jala'uha, ya, pembersih hati itu apa, untuk menjernihkan hati itu apa? Rasulullah menjawab tilawatil Quran. Maka kemudian ini kitab disebut dengan Jala'ul Afham, yaitu pembersih atau penjernih al-afham, beberapa pemahaman, bisyarhi aqidatul awam, dengan menjelaskan kitab Aqidatul Awam. Wallah nas'alu ayyakuna hadal amal, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amal ini nafi'an lana, bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan amal menyusun ini kitab bermanfaat bagi kita. Wa yaj'alahu fi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal menyusun kitab ini hayyizil qabul khalisan liwajhi rabbina, terhadap kepada amal yang qabul, yang diterima, khalison, yang tulus, ikhlas, liwajhillah, karena mengharap ridho rabbina, Tuhan kita. Wa ayyuwafiqona daiman li khidmatil Islam, wa ayyuwafiqona, dan hendaknya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, yuwafiqona daiman, secara langgeng, terus menerus, tanpa henti, li khidmatil Islam, untuk berkhidmah kepada agama Islam, wal muslimin, dan kaum muslimin. Jadi memohon kepada Allah beliau agar supaya tetap ditolong oleh Allah untuk terus bisa berkhidmah, ngelayani, ngeladeni, ngurusi agama Islam dan juga kaum muslimin. Wa yajma'ana 'alal haqq, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita alal haq, atas kebenaran, wa yulhimana rusdi, dan memberi ilham kepada petunjuk, wasadat, dan kebenaran, wa yudyana ila sawa'is sabil, dan menunjukkan kepada kita sabil, kepada jalan yang lurus, wa 'alallahi qasdus sabil, dan terhadap Allah qasdus sabil, tujuan jalan yang lurus itu. Wa minhu nastamidul aun wat taufiq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan kepada Allah atau dari Allah, untuk Allah, dan kepada Allah nastamidul aun, kami memohon pertolongan, wa taufik, dan taufik, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil azim, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kata pengantar oleh penulis kitab ini, yaitu Abi Ihya Ulumuddin. Baik, selanjutnya sababu. Nah, ini kisah yang kemarin secara singkat saya ceritakan, itu diceritakan juga oleh beliau di dalam kitab ini. Sababu insya'i hadhil manzumah, sebab-sebab ditulisnya nadhoman ini, nadhoman Aqidatul Awam ini ditulis oleh Syekh Ahmad Marzuki. Itu sebab-sebabnya apa? Itu kan ini perlu kita ketahui. Naqolal ulama anin nazim qissatan torifatan. Naqola, menukil, nazim. Nazim itu yang menciptakan nadhom. Nadhom itu syair, kata-kata yang tersusun, itu namanya nadhom. Kalau dalam bahasa Indonesia ya syair, ya syair.
Ini kan syair ya. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ya, tersusun rapi. Falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila takhawuli. Jadi ujungnya ni, li. Nah, itu tersusun dengan rapi. Itu disebut dengan nadhom. Orang yang menulis nadhom disebut nazim. Ya. Naqolal ulama anin nadim, menukil ulama anin nadim dari nazim. Nazim adalah orang yang menulis nadhoman itu. Siapa namanya tadi? Sayyid Ahmad Marzuki. Qissatan torifatan, sebuah cerita yang unik. Fi sababi nazmi hadhil manzumah, di dalam sebab-sebab penulisan nadhom ini. La ba'sa binaqliha, tidak apa-apa untuk menukilnya. Jadi menukilnya ya jelas tidak apa-apa, karena ada perawinya sehingga cerita ini sampai kepada kita. Wahia, apa itu cerita yang unik itu? Annan nazima, bahwasanya nazim rahimahullah, Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, ro'a, bertemu dengan Nabi dalam mimpi atau melihat Nabi dalam mimpi. Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu an, dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridai mereka. Waqifuna haulahu, mereka semua berdiri di kanan kiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mimpi Syekh Ahmad Marzuki itu bertemu dengan Rasulullah, yang di sekeliling Rasulullah itu ada para sahabat. Waqala, dan bersabda Nabi lahu kepada Syekh Ahmad Marzuki, Iqra manzumah at-tauhid allati man hafazuha takhalal jannah. Iqra, bacalah, manzumah atau syair at-tauhid, yang menjelaskan tentang kitab-kitab ilmu-ilmu tauhid. Allati, yang, man, barang siapa, hafazuha, yang menghafalkannya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi Rasulullah bersabda bil dari kitab Al-Quran wa sunnah dan sunnah. Faqala lahu, faqala, maka berkata lahu Rasulullah, faqala, berkata Syekh Ahmad Marzuki, Syekh Ahmad Marzuki berkata lahu kepada Rasulullah, wa matil kal manzumah ya Rasulullah, apa itu nadhom ya Rasulullah, apa itu yang harus saya baca ya Rasulullah. Nah, peristiwa ini kan mirip peristiwa di mana Rasulullah didatangi malaikat Jibril pertama kali untuk menerima wahyu. Iqra, bacalah, sampai 3 kali. Nabi Muhammad tetap menjawab, ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Iqra, bacalah, ma'ana biqori. Iqra, bacalah, ma'ana biqori. Ya. Sampai 3 kali. Baru kemudian Jibril meneruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Nah, ini Rasulullah berkata kepada Syekh Ahmad Marzuki, wahai Ahmad Marzuki, bacalah nadhoman ilmu tauhid itu. Nah, beliau menjawab, wa matil kal manzumah ya Rasulullah, nadhoman yang mana ya Rasulullah? Nadhoman yang mana? Syair yang mana gitu? Manzumah yang mana ya Rasulullah? Faqala al-ashab, maka berkatalah para sahabat Nabi yang ada di sekeliling Rasul tadi, berkata kepada Syekh Ahmad Marzuki, isma' min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sudah dengarkan saja apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katakan, abda'u bismillahi warrahmani. Faqala, maka kemudian Syekh Ahmad Marzuki mengikuti daripada Rasulullah. Abda'u bismillahi warrahmani an nabi wa suhuful wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Nah, itu bait nomor ke-26. Jadi dibimbing, Syekh Ahmad Marzuki itu dibimbing oleh Rasulullah. Rasulullah
mengucapkan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Nah, terus Syekh Ahmad Marzuki mengikuti abda'u bismillahi warrahmani terus falhamdulillahil qadimil awwali, ditirukan terus ditirukan sampai bait wasuhuful khalili wal kalimi fiya kalamul hakamil alimi. Ini bait yang ke-26. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u, mendengarkan. Jadi setelah Rasulullah mengucapkan, ditirukan oleh Syekh Ahmad Marzuki, Rasulullah mendengarkan. Falam mastaiqadha, maka tatkala bangun dari tidur, famastaiqadha, maka tatkala bangun dari tidurnya, itu Syekh Ahmad Marzuki tadi, maka dia membaca apa yang dia dapat ketika bermimpi Sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu mahfudhon, maka dia dapati mahfudhon, hafal, indahu min awwalihi ila akhiri, mulai dari awal hingga akhir. Jadi mimpi didikte oleh Rasulullah, abda'u bismillahirrahmanirrahim, ikutin. Nah, setelah itu beliau bangun dari tidurnya, terus dibaca lagi, hafal, langsung hafal. Nah, ini mimpinya Syekh Ahmad Marzuki. Jangankan sepanjang ini, mimpi kita yang mimpi sebait aja, bangun tidur apa ya tadi ya, apa ya tadi ya. Tapi ini yang mimpi adalah wali. Nah, apalagi mimpi ketemu Rasulullah, itu tentu kan bukan sembarang orang ya. Mimpi ketemu Rasulullah kemudian diajarkan sesuatu oleh Rasulullah, berarti ya orang. 26 bait ketika bangun beliau masih dalam keadaan hafal. Oh, kita tidur terus mimpi ngafalin Al-Quran, bangun hafal beneran. Jangankan Al-Quran, kadang ayat aja mimpi misalnya, bangun udah lupa. Jadi tanda-tanda mimpi yang benar itu begitu. Mimpi yang sholihah ya, jadi mimpi yang benar datangnya dari Allah, kelihatan jelas, terang beneran. Sehingga setelah kita bangun itu menjelaskan kembali, menceritakan kembali tentang mimpi yang kita alami, itu bisa dengan jelas, sejelas-jelasnya. Bukan ruwet kayak kalau kita kan mimpi kan kebanyakan kan ruwet. Iya, remang-remang, kadang bisa pencolotan gitu kan. Nah, mimpi ketemu Kang Habib, semenit kemudian berubah jadi Pak Kumis. Pak Kumis nggak ada. Berubah jadi anu. Nah, jadi bulat. Iya. Berangkat dari rumah mancing, tapi tiba-tiba di pasar. Kan gitu kan. Mimpi kita kan gitu. Nggak jelas sama sekali. Nah, itu tanda mimpi yang nggak jelas. Mimpinya orang ruwet ya gitu. Ya ruwet mimpinya. Tapi kalau orangnya jelas, mimpinya ya jelas gitu. Setiap mimpi itu selalu membawa makna kebenaran dalam mimpinya itu. Nah, itu orang-orang yang memang benar. Tapi kalau orangnya ruwet ya mimpinya ruwet ya. Yes. Kadang-kadang ya dikejar setan. Juga setan kita lari noleh, loh, kok jadi kambing. Yang ngejar kita jadi apa, pokoknya berubah-berubah lah dan lompat-lompat. Satu rangkaian mimpi itu nggak bisa diceritakan dengan utuh, nggak bisa dijadikan film, dijadikan cerita terus nggak nyambung sama sekali. Itu mimpi kita kan. Mimpi mancing, sesaat kemudian mimpi ngojek, saat kemudian mimpi apa, oh sopo acak-acakan satu mimpi itu. Nggak bisa diceritakan secara utuh menjadi sebuah cerita yang unik. Tapi kalau mimpinya orang yang jelas, itu nampak dengan jelas itu mimpi itu. Ya, seperti mimpi dengan Rasulullah yang Marzuki. Ya, dengan jelas sekali beliau diimla oleh Rasulullah untuk membaca sebuah nazam terdiri dari 26 bait, diawali dari abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiya kalamul hakamil alimi. Baik.
Tsumma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan tsaniyatan. Kemudian beliau bermimpi lagi ketemu dengan Nabi marratan tsaniyatan pada kali kedua. Jarak selang beberapa bulan, ternyata beliau mimpi lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtas sahari, pada waktu sahur, fil manami, pada saat tidur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra ma jama'tahu. Bacalah apa yang telah kau kumpulkan. Bacalah apa yang telah kau kumpulkan. Ai fi qalbika, artinya yang ada. Faqra min awwalihi ila akhirih wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Ahmad Marzuki membacanya min awwalihi ila akhirih, mulai dari awal sampai akhir. Wa huwa dan beliau Syekh Ahmad Marzuki waqifun, berdiri, baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Waqifuna haulahu, dan para sahabat juga berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna amin, yaquluna amin, wa ashabu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu yaquluna amin. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka berdiri di sekeliling Rasulullah amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumah, setelah setiap bait dari nadhoman ini. Jadi satu bait yang abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil isani. Syekh Ahmad Marzuki membaca itu di hadapan Rasulullah. Setelah satu bait, para sahabat yang kan amin. Falhamdulillahil qadim al-akhiril baqawli amin. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada amin. Gitu terus sampai selesai. Falamma khatama tahu, falamma khatama, ya, maka tatkala selesai membacanya, maka setelah selesai qara'tuhu, aku membacanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waffaqakallahu taala lima yurdi, nolongmu lima yurdi, terhadap apa yang telah diridhoinya. Artinya sudah pasti apa yang dibaca oleh Syekh Ahmad Marzuki itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah karena datangnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini nazom datang dari Rasulullah yang kemudian ditulis oleh Syekh Ahmad Marzuki dan dilengkapinya. Nah, dari Rasulullah cuma 26, kemudian dilanjutkan hingga sampai 57 bait. Berarti tambahannya itu dari Syekh Ahmad Marzuki. Wa qabila minka dzalik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima minka darimu dzalika yang demikian itu. Wa baraka alaika, dan Allah memberkaimu, wa alal mukminin, dan kepada orang-orang mukmin, wa nafa'a bil ibad, dan bermanfaat biha dengannya, dengan nazuman itu, al ibad, kepada para hamba. Amin. Tsumma su'ilan nazim, kemudian ditanya an-nazim Syekh Ahmad Marzuki, ba'da itla'in nasi, setelahnya ba'da itla'in nasi, setelah terbitnya nazuman ini. Nazuman ini kan kemudian populer di kalangan masyarakat waktu itu, karena Syekh Ahmad Marzuki seorang alim, seorang allamah yang tidak mungkin berbohong. Beliau mufti Malikiyah, terus bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajari Rasulullah dengan sebuah nazom. Nah, dan tujuan nazom ini tentu ya untuk disampaikan kepada murid-muridnya, kepada kawan-kawannya, sehingga menyebar luas di tengah masyarakat. Kemudian ada pertanyaan, tsumma su'ilan nazim ba'da itla'in nasi ala tilkal manzumah fa ajaba su'alahum, maka beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan
beliau ini ya seperti apa yang kita baca tadi. Jadi saya bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Mimpi saya yang pertama, beliau itu dikelilingi oleh para sahabat. Kemudian saya disuruh membaca nadhom. Bertanya, nadhoman apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah membimbingku, gitu kan? Kurang lebih kan seperti itu. Abda'u bismillahirrahmanirrahim bilisani. Ya. Jadi penjelasan ini diambil dari jawaban Syekh Ahmad Marzuki ketika ditanya tentang asal usul ditulisnya Nadhom Aqidatul Awam. Dan ini diceritakan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang berjudul Nuruz Zolam. Kitab Nuruz Zolam itu juga kitab Syarah Aqidatul Awam. Manzumah min qawlihi wa kullu ma ata bir rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu ila akhiril kitab. Jadi beliau menjawab yang dari Rasulullah itu ya cuma abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai wasuhuful khalili wal kalimi. Sementara wa kullu ma ata bir rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu sama akhbara bihil muallif an nafsi. Hadza ini ma akhbaru apa yang saya kabarkan bihi dengannya al muallif an nafsihi. Al muallif an nafsihi. Dari muallif dari dirinya sendiri. Wa nahnu naqalnahu binafsihi wal uhdatu 'alar rawi. Dan kami naqalnahu menukilnya binafsihi dengan nasnya wal uhdatu dan yang bertanggung jawab 'alar rawi adalah rawi. Ya, kalimat terakhir ini beliau Kiai Haji Ihya Ulumuddin langsung diimla oleh siapa? Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi tatkala kitab ini disodorkan kepada Abuya, dibaca oleh Abuya tentang kisahnya Syekh Ahmad Marzuki itu, nah, beliau mengatakan, kamu yakin itu sebuah kebenaran? Kamu yakin enggak bahwa itu adalah sebuah kebenaran? Jangan-jangan Syekh Ahmad Marzuki enggak bercerita tentang itu, kemudian ada orang yang menceritakan itu. Karena ya ilmu itu biriwayah, ilmu itu tentu harus dengan riwayat yang jelas. Karena dijumpainya hadis-hadis palsu itu kan banyak sekali. Ternyata bukan dari orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang orientalis yang pura-pura masuk Islam kemudian mempelajari Islam, itu banyak menulis hadis-hadis palsu. Makanya banyak sekali ya yang sebetulnya bukan hadis kemudian kita anggap sebagai hadis. Nah, itu harus fair. Inilah bentuk kehati-hatian Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Karena beliau adalah seorang muhaddis. Ya, harus jeli terkait dengan periwayatan sebuah berita. Maka beliau bertanya, kamu yakin enggak bahwa ini adalah sebuah kebenaran? Nah, nanti jangan-jangan ada orang lain yang menceritakannya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau mengatakan, ya udah kalau begitu tulis di situ hadza ma akhbara bil muallif an nafsi wa nahnu naqalnahu binafsihi wal uhdatu 'alar rawi. Jadi kabar itu yang menceritakan adalah Syekh Ahmad Marzuki sendiri. Tapi saya hanya menukil dari muallif. Saya menukil dari rawi. Kisah-kisah seperti ini oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Jadi ini adalah sebuah bentuk kehati-hatian. Nah, ini bagian kata-kata atau kalimat yang ditambahkan langsung melalui imla oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki terhadap kitab ini. Nah, ini sekedar muqaddimah ya. Muqaddimah. Nah, besok baru masuk pembahasan, kita ulang lagi nanti ya untuk mendapatkan keberkahan kitab ini. Ya. Kalau kemarin kan
Ya kita ngaji kitab apa? Nah, Kitatul Awam nadhumnya saja. Lah ini langsung yang saya pegang ini adalah langsung sarah penjelasan yang dilengkapi dengan dalil-dalil. Nah, dilengkapi dengan dalil-dalil karena yang kita bahas ini adalah masalah akidah. Ya, masalah akidah yang hukumnya fardu ain, wajib. Setiap orang mukallaf itu wajib hukumnya mengenal Allah, karena Allah itu kan yang kita sembah. Kok ada orang Islam menyembah kepada Allah tapi gak kenal dengan Allah yang dia sembah. Nah, untuk mengenal Allah itu caranya seperti apa? Ya mengenal sifat-sifatnya, bukan mengenal zatnya. Nah, sifat-sifat Allah itu seperti apa? Nah, ya banyak sekali, tapi kemudian dikemas oleh ulama, dalam hal ini adalah ulama-ulama Asy'ariyah Al-Maturidiyah, menjadi ada sifat wajib 20, ada sifat muhal 20, ada sifat jaiz 1. Itu sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Tanpa mengetahui ini artinya kita nggak kenal sama Allah. Allah itu wujud lah, wujudnya Allah itu. Nah, kita kan nggak ngerti dalilnya, nggak ngerti penjelasannya bagaimana. Nah, ada kitab dahulu, baqo, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu hayat dan seterusnya. Nah, itu adalah sifat-sifat Allah yang kita wajib mengetahuinya, karena kita wajib mengenal siapa yang kita sembah. Nah, yang kita sembah adalah Allah. Masa kita nggak kenal sama yang kita sembah gitu lah. Makanya ini adalah ilmu yang sangat penting, ilmu akidah atau ilmu tauhid. Makanya nanti kita belajar pelan-pelan. Yang penting faham, yang penting nggak salah, bisa mengukuhkan akidah kita, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena masalah akidah ini ya apa ya, banyak orang yang lahir dalam keadaan Islam tiba-tiba besar menjadi ateis, ada kan? Terus nggak percaya kepada ketiadaan, kemudian menjadi ada. Jadi adanya sesuatu diciptakan oleh ketiadaan. Nah, itu kan komunis kan seperti itu. Jadi alam ini tiba-tiba ada gitu aja, tanpa ada yang menciptakan. Nah, sebelum ada alam kan berarti nggak ada apa-apa. Tiba-tiba alam itu ada. Ya nggak mungkin. Sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Nah, itu nggak mungkin. Nah, itu nanti kita bahas biar kita paham benar terkait dengan akidah ini. Biar nggak ngambang gitu ya. Biar nggak diombang-ambing. Lah, akidah kan ibarat pondasi. Kalau sebuah rumah, bangunan, akidah itu pondasi. Kalau akidah ini sudah tertanam dengan kuat dan benar, maka bangunan apapun yang didirikan di atasnya akan menjadi bangunan yang kokoh. Kalau akidahnya ini sudah miring, rapuh, nggak ada bangunan yang kokoh di atasnya. Jadi akidah ini diperkokoh, nanti ada bangunan fikih, nanti ada bangunan tasawuf, nanti ada bangunan ilmu teknologi, ilmu apa, bangunan yang kita bangun di atasnya tetap menjadi bangunan yang kokoh kalau akidahnya kokoh. Tapi kalau akidahnya miring terus sampai bangun sesuatu di atasnya, pasti semuanya miring. Makanya itu banyak orang yang terkenal, oh orang itu dulunya begini, dulunya itu orang kita lah mau tahlilan, mau sholawatan, nah, sekarang itu nggak mau dia. Mengatakan bahwa tahlilan itu bid'ah, lah berarti bangunan akidahnya dulu goyang, rapuh, sehingga ada sedikit angin roboh dia. Nah, bangunannya roboh. Makanya ini penting akidah ini penting. Ya, nanti juga kita bisa ajarkan ke anak-anak kita. Bila perlu anak-anak disuruh ngafalin ini. Sudah ada yang hafal loh. Nah, ya nanti sekali kita baca lama-lama hafal. Saya dulu nggak pernah ngafalin ini, nggak pernah. Tapi alhamdulillah saya hafal. Alhamdulillah saya hafal. Anak saya ini juga hafal, walaupun nggak pernah menghafalkan. Karena dari kecil sering saya perdengarkan ini. Aqidatul Awam. Dua-duanya anak saya hafal. Sering aja. Yang saya share di WA itu, ya, nah itu di-download. Sering didengarkan, apalagi dengar sambil nyimak, hafal, gak lama hafal sampean. Nah, nanti tinggal penjelasannya kalau sudah hafal. Nah, nanti kalau sudah hafal, terus tahu penjelasannya, lah itu mengingat-ingatnya gampang.
Mengingat-ingatnya gampang. Yaudah, urutan Nabi itu gimana ya urutannya ya? Kalau kita ngurut-ngurut susah, tinggal Mutaba, Lutun wa Ismailu, Ishaqun kadza, Yaqub, Yusuf dan seterusnya. Anak Nabi Muhammad itu berapa ya? Auladuhum faminhumu thalathatu minadzu quritu fahamu Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu wa tahirum bidaini idza yulaqabu dan seterusnya. Istri Nabi itu siapa saja namanya? Ada di sini ada. Wa Zainabun wa Ba'da Ruqayyah wa Ummu Kulthum min Zakat Radiyah dan seterusnya. Terus misalnya apalagi paman-paman Nabi itu siapa saja? Ada juga di sini. Hari kiamat itu seperti apa? Hisab itu seperti apa? Ada semuanya penjelasan. Malaikat yang wajib diketahui 10. Siapa saja? Itu kan ada di sini. Gimana nazamnya? Tafsilu khamsatin wa isrin nazar bukan apa? Ya, wal malakul ladzi bila abi wa la aqlala syurba wa la nauma lahum tafsilu asri minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Munkar Nakir wa Raqib wa kadza dan seterusnya. Nah, itu enak kita menghafalkannya. Ini awal kita mengkaji kitab Jala'ul Afham, penjernih pemahaman, menjelaskan tentang akidatul awam, akidahnya orang-orang umum. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan keberkahan dari guru-guru kita. Allah berikan kita akidah yang lurus, akidah yang benar, menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim walladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal muqaddahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya rabbana antarafna nana qatarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fadina wal ali wal ikhwani iril khillani wa kulli dhi mahabbah aw suhba wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin binna نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.